Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabatku sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran fikih yang diambil dari kitab Fikih Muyassar. Kita masih di bab tentang keutamaan atau siapa yang berhak menjadi imam. Sekarang kita masuk di al-mas'alatus sabi'ah, yaitu masalah yang ketujuh, tentang ahkamu mutafarriqati fil imamah wal jamaah, yaitu hukum-hukum seputar tentang imam dan jamaah. Wa minal ahkamil muta'alliqati bil imami wal jamaah ghairi ma taqaddama, yaitu di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan imam dan jamaah selain daripada apa yang telah disebutkan. Yang pertama adalah istihbabu qurbi aulil ahlam wan nuha minal imam. Dianjurkan orang yang dekat dengan imam, yaitu orang yang berakal dan dewasa. Wa yuqdamu ulul fadli wal aqli wal anati khalfal imam wa qariban minhu. Dan hendaknya yang maju atau di belakang imam orang yang memiliki keutamaan akal dan orang yang hati-hati dan yang dekat dengan imamnya. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha summa alladhi yalunahum summa alladhina yalunahum. Hendaknya yang dekat dengan imam di antara kalian, yaitu orang yang memiliki akal dan orang yang dewasa, kemudian orang yang semisal dengan mereka, kemudian orang yang semisal dengan mereka. Wal hikmatu fi dzalika, dan hikmahnya adalah an ya'khudu anil imam wa yaftahu alaihi fil qiraati idza ikhtaja ila dzalik. Hikmahnya adalah agar ia mengambil dari imam, yaitu bacaannya atau tata cara menjadi imam, dan meluruskan imam bacaannya apabila dibutuhkan. Wa yastakhlifu minhum man syaa idza nabahu syai'un minas fis shalah, dan sebagai pengganti atau pewakil dari imam apabila dibutuhkan. Jadi imam bisa menunjuk apabila dia dibutuhkan dalam salatnya. Kemudian yang kedua yaitu al-hirsu ala shafil awal, yaitu berusaha agar di shaf awal. Yustahabu lil ma'mumin an yataqaddamu ila shafil awal wa yakhrisu alaihi wa yahdaru minat ta'akhur. Dianjurkan bagi seorang makmum agar mereka maju ke shaf awal dan berusaha untuk mendapatkan shaf awal dan berwaspada dari keterlambatan. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, taqaddamu fa atammu bi wal ya'tama bikum man ba'dakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majulah dan ikutilah aku, kata Nabi, dan hendaknya orang yang di belakang kalian mengikuti kalian. La yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhirahumullahu. Akan senantiasa sebuah kaum mereka diakhirkan hingga Allah pun mengakhirkan mereka. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya manusia mengetahui
ya, dari sebuah seruan adzan dan keutamaan shaf awal, summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Kemudian mereka tidak mendapatinya kecuali dengan membuat undian, maka niscaya mereka pun akan berebut atau berlomba-lomba untuk membuat undian dan memenangkannya. Saking besarnya nilai ya seorang yang di posisi shaf awal. Kemudian amman nisa'u fa yustahabbu an yakunna fi sufufil mutaakhirah. Adapun perempuan maka dianjurkan agar mereka di saf akhir. Ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik saf dari laki-laki maka awwaluha, di tempat awal ya. Kemudian wasarruha akhiruha. Kemudian sejelek-jelek saf dari laki-laki adalah ketika mereka ada di akhir saf. Wa khairu sufufin nisa akhiruha. Sedangkan sebaik-baik saf ya, safnya wanita maka yaitu safnya di belakang. Wasarruha awwaluha, dan sejelek-jelek saf bagi perempuan adalah di saf pertama ya. Kemudian yang ketiga ya, di antara ya, hukum yang berkaitan dengan imam dan jamaah ya. Kemudian yang ketiga yaitu taswiyatus sufufi wa tarasufiha, yaitu hendaknya imam ya meluruskan shaf dan merapatkannya ya. Atau ini bagi makmum ya, agar mereka rapat. Wasaddul farji, dan agar menutup celah. Wa itmamus shaffil awwali, dan menyempurnakan shaf awal. Wal awwalu yustahabbu lil imami an ya'mura bi taswiyati sufufi wa saddul farji qabla dukhuli fi sholati ya. Kemudian dianjurkan bagi seorang imam agar memerintahkan kepada makmumnya meluruskan shaf dan menutup celah sebelum masuk ke dalam sholat, sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di fi'li sallallahu alaihi wasallam dzalika wa liqaulihi suwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, luruskanlah shaf-shaf kalian, karena dengan lurusnya shaf termasuk kesempurnaan salat. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala aqimatis salatu fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi ya, faqala aqimu sufufakum wa tarasu fa in arakum min wara'id dukhri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, hendaknya kalian meluruskan shaf-shaf kalian ya, dan merapatkannya ya. Karena sungguhnya aku melihat kalian dari belakang apa? Punggungku, kata Nabi. Wa qala Anas radhiyallahu anhu kana ahaduna yulsiku mankibahu bimankibi sahibihi wa qadama biqadamihi. Ya, kata Anas radhiyallahu anhu, dahulu ada seorang di antara kami ya yang merapatkan pundaknya dengan pundak sahabatnya dan kakinya dengan kakinya. Wa yustahabbu itmamus saffil awwali falladhi yalihi, dan dianjurkan untuk menyempurnakan shaf awal dan kemudian setelahnya atau di belakangnya, diikuti jamaah di belakangnya.
Fa idza kana naqasa falyakun fi akhiris sufuf. Ya, apabila kurang maka hendaknya ia agar merapat di akhir safnya. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam alla tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kalian ingin hendaknya kalian meluruskan saf sebagaimana saf para malaikat di sisi Rabb-nya. Faqulna, kemudian kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, fa kaifa tasiful malaikatu inda rabbiha, wahai Rasulullah, maka bagaimana, ya, bagaimana saf malaikat inda rabbiha, di sisi Rabb-nya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yatimmuna as-sufufal awwal wa yatarasuna fis saffi. Ya. Maka sempurnakan saf-saf awal, kemudian rapatkanlah safnya, ya. Kemudian yang keempat, ya, di antara hukum yang berkaitan antara imam dan jamaah, yaitu salatul munfaridi khalfas saffi. Itu tentang salat orang yang salat sendirian di belakang saf. Maka la tasihu salatur rajuli, tidak sah salatnya seorang wahdahu munfaridan, itu ketika dia salat sendirian, ya, khalfas saf, di belakang saf. Ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la salata limunfaridi khalfas saffi. Tidak ada salat bagi orang yang salat sendirian di belakang saf. Wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli wahdahu khalfas saffi fa amarahu an ya'idas salata. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang yang salat sendirian di belakang saf. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengerjakan kembali salat tersebut. Maka hendaknya, ya, kita sebagai, ya, seorang Islam, umat Islam, agar kita terus belajar, mengulang-ulang kembali bagaimana salat yang benar ketika kita menjadi imam dan ketika kita menjadi makmum. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.